Kabarnya, 7 anak keluarga Widya diasuh sendirian oleh ibunya. Mereka bekerja di 7 bidang: militer, bisnis, medis, dan lain-lain. Prestasi luar biasa dan reputasi yang terkenal. Demi membalas budi kepada ibunya, dia mengundang penguasa kota Jara untuk merayakan ultah ibunya yang ke-50. Pulang, rayakan ultah ibu ke-50. Hari ini, 7 saudara kembali. Ketujuh anak ini sukses, beneran berbakti dan sukses ya. Siapa ibu mereka? Beneran sangat bahagia. Pasti Nyonya keluarga kaya. Mustahil penjual kaya kita. Benar nggak, Vero? Hormat pada ketua. Hormat pada ketua. Jangan mencolok saat datang ke sini. Baik, berdasar perintah Anda, kado untuk Tuan Muda, upacara anugerah sudah siap. Ini pelat sakti alam. Tuan pertama bisa pakai ini untuk kerahkan jutaan pasukan. Ini order triliunan grup alam bisa bantu Tuan Muda kedua jadi orang terkaya Dastia. Sedangkan kitab medis rahasia dari lembah tabib alam bisa bantu Tuan ketiga jadi yang terhebat di dunia medis. Kado anugerah 4 orang lainnya akan diberikan pada Tuan Muda di pesta ulta Anda besok. Bantu capai posisi tertinggi. Sebagian anak ini nggak berbakat, tapi baik hati dan tahu bersyukur. Aku sebagai ibu pada akhirnya mampu antar mereka sampai sukses. Aku juga bisa tenang. Ketua, waktu itu Anda kembali terluka parah dari medan perang. Tapi masih pertaruhkan nyawa, masuk ke kobaran api demi selamatkan mereka. Dan pinggang Anda tertimpa balok, dan wajah terkena luka bakar. Apa sepadan? Jedi dan Morgan meninggal karena kebakaran. Aku nggak sanggup lihat tragedi yang sama terulang di depanku, asalkan anak-anak baik-baik saja sekarang. Sedikit luka ini bukan apa-apa. Anda diam-diam bantu mereka mencapai posisi tinggi hari ini. Apa Anda nggak berencana beritahu semuanya pada mereka? Aku berencana katakan semua pada mereka di pesta ulang tahun besok. Lalu bisa nikmati masa tua dengan tenang dan menunggu punya cucu. Besok ulang tahun ibu yang ke-50. Kali ini aku siapkan saus surya salju yang berkualitas. Ibu kan sakit pinggang. Aku khusus tingkatkan teknik akupunturku. Jamin bisa membuat ibu sembuh. Oh ya, aku terima kabar baik. Besok Jenderal Fandi dari Istana Dewi Alam akan datang ke pesta ulang tahun ibu, memberikan kita 7 anugerah. Selain itu, Ketua Istana Dewi Alam yang misterius itu juga akan datang. Bagus sekali. Kita 7 bersaudara dapat pengakuan Ketua Istana Dewi Alam. Kelak karir kita bisa meningkat pesat. Saat itu, ibu pasti akan sangat senang. Ayo pulang, ibu pasti sudah nggak sabar. Ayo.
Anak-anakku, akhirnya ayah dan ibu temukan kalian. Apa? Anak-anak, kami adalah orang tua kandung kalian. Benar, waktu itu kalian bertujuh ada di bangsal yang sama. Kami hanya keluar untuk beli bubuk susu. Lalu pedagang manusia membakar rumah sakit dan menculik kalian. Kamu membual apa? Beraninya kalian fitnah ibuku. Apa kamu mau mati? Aku tahu, kamu gak akan percaya tanpa bukti, tapi harus percaya dengan kenyataan. Lihatlah. Karamah, laporan ini sepertinya asli. Pergi selidiki. Nak, kamu bahkan gak tahu bagaimana ibu hidup beberapa tahun ini. Anak-anak, aku tahu kalian gak bisa langsung percaya begitu saja. Tapi, jika kalian lihat ini, Apa dia benar ibu? Dia itu pedagang manusia yang kejam. Dia bukan ibu kalian. Waktu itu, dia bukan hanya menculik kalian, juga suruh kalian menganggap penjahat sebagai ibu selama 25 tahun. Ayah dan ibu kasihan pada kalian. lapor Jenderal, berdasarkan penyelidikan saat ini, waktu itu memang Vero yang bawa kalian keluar dari rumah sakit. Ternyata kita ditipu oleh wanita ini selama 25 tahun. Demi balas budi pada ibu karena sudah membesarkan, 7 bersaudara mengundang tokoh terkemuka Jara untuk bersama merayakan. Sudah lihat belum? Ini 7 anak yang sakit waktu itu. Sekarang mereka sukses dan terkenal. Kesuksesan mereka nggak akan bisa dicapai ke 7 keluarga kita selamanya. Kita harus rebut kembali mereka. Benar. Semua prestasi mereka saat ini seharusnya punya kita. Kalau ingin memeras mereka, harus bekerja sama sebaik mungkin. Tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang nggak harus dikatakan. Nak, selama kamu nggak ada, ibu sudah hasilkan miliaran aset buatmu. Asalkan kamu pulang, semua ini jadi milik Anak-anak, kami tahu kalian dan wanita itu sudah bersama selama 25 tahun dan punya perasaan. Kalau kalian beneran nggak mau kembali, kami juga menghormati pilihan kalian. Tapi kalian harus mengerti, wanita itu cuma anggap kalian sebagai alat mencari nafkah. Kami barulah punya hubungan darah dengan kalian. Kalian lihat, ayah dan ibu, demi kalian, ada yang sudah beruban. Ada yang menangis sampai mata terluka. Ada yang sakit karena kelelahan bekerja. Kamilah, orang yang paling cinta kalian. Dia sama sekali nggak pantas jadi ibuku. Sia-sia aku siapkan pesta ultah buat dia. Aku beneran sudah buta. Dia membuat ke-7 keluarga kita terpisah selama 20 tahun. Dia itu musuh kami. Masalah ini sekarang akan kuperhitungkan dengan dia. Nah, jangan gegabah. Wanita itu cuma terlihat baik. Sebenarnya sangat kejam. Jika dia balik menyalahkan dan ganggu masa depan kalian, malah bakalan buruk. Benar. Kami juga nggak mau lihat kalian menderita lagi. Benar. Karamah, sekarang bukan saatnya nggak akui dia. Baiknya di pesta ulang tahun besok, kita berikan dia kejutan. Begini, baru bisa buat orang ini nggak bisa bangkit selamanya. Benar. Besok semua orang berkuasa di kota hadir. Jenderal Fandi dan ketua juga akan hadir. Pesta ultah ke-50 dia nggak hanya diadakan, juga harus berikan hadiah besar. Adakan dengan mewah dan spesial. Terima kasih atas kedatangan kalian. Silakan duduk. Vero, Kalian sudah datang? Vero, kami serius iri padamu. Ke-7 putramu sangat hebat. Akhirnya kamu bisa melewatinya. Kulihat di TV mengatakan mereka bertujuh juga disukai oleh ketua dari Istana Dewi Alam. Masa depan mereka nggak terbayangkan. Semua karena kehebatan anak-anak. Baik, kami pergi dulu. Anak-anak, ibu diam-diam bantu kalian selama 25 tahun. Hari ini akan bantu kalian wujudkan langkah terakhir agar mulai sekarang bisa ke posisi tertinggi.
Anak-anak, kalian sudah pulang? Lihat, kalian semua makin kurus. Pasti banyak menderita di luar kan? Ayo, cepat makan. Kami datang bukan untuk makan. Kami datang untuk berikan kamu hadiah besar. Berikan ibu hadiah apa? Asalkan kalian bahagia dan selamat, ibu sudah senang. Gimana pun, kamu harus terima hadiah ini. Astaga, mereka berikan peti mati di pesta ulang tahun. Untuk ibu mereka, bahkan di ultahnya yang ke-50. Rama, apa maksudmu? Jangan buru-buru. Ini kado pertama. Ini kado kedua. Putuskan hubungan ibu dan anak. Rama, kenapa? Kenapa? Kamu sendiri melakukan apa? Bukankah hatimu tahu lebih jelas dibandingkan kami? Sebelum Jenderal Fandi datang, cepat tanda tangan. Lalu ceritakan 25 tahun lalu. Katakan kebenarannya. Kalau enggak, jangan salahkan kami kejam. 25 tahun lalu? Kalian sudah tahu latar belakang kalian? Benar. 25 tahun lalu, rumah sakit kalian berada alami kebakaran. Aku yang masuk untuk selamatkan kalian. Masih omong kosong. Ini semua bohongan. Kamu menculik kami dan membuat kami terpisah dengan orang tua kandung selama 25 tahun. Kamu pikir kami nggak tahu? Culik? Bukan. Orang tua kandung kalian yang membuat... Cukup! Tutup mulutmu yang menjijikkan. Hari ini kami nggak akan berikan kamu kesempatan untuk mengalah. Dosa besar. Barusan adalah kesempatanmu akui kesalahan. Tapi kamu nggak tahu diri. Oleh karena itu, biarkan semua orang tahu kejahatan kejimu. Vero Widya, kamu sengaja membakar dan menculik anak orang. Ini kejahatan pertama. Selagi dalam krisis, kamu hancurkan semua orang. Ini kejahatan kedua. Melakukan tipu daya dan membohongi semua orang. Ini kejahatan ketiga. Kejahatan keempat, yaitu nggak bertobat. Kejahatan kelima, yaitu permalukan leluhur. Kejahatan keenam, yaitu berhati sangat kejam. Kejahatan ketujuh, yaitu nggak bisa dimaafkan. Setiap kejahatan dari 7 dosa besar cukup untuk membuatmu mati 100 kali. Ketujuh kejahatan ditambahkan bersama, kamu nggak pantas diampuni. Anak-anak, kalian pasti salah paham pada ibu. Ibu nggak seperti yang kalian bayangkan. Masih bersikeras nggak bertobat? Masih nggak akui kesalahan ya? Hari ini kami akan membuat reputasimu hancur. Vero Widya, apa kamu masih ingat mereka? Mereka... Gimana di dalam? Anakku, lagian mereka sakit. Bagus sekali bisa dibakar. Benar, lagian nggak ada uang untuk obati. Mati ya biar saja mati. Apinya makin besar. Cepat lari. Ayo, pergi dari sini. Ayo, pergi dari sini. Cepat. Bagaimana ini? Ayo, sini. Ayo pergi. Mereka adalah ibu kandung kalian. Benar. Sekarang ketujuh keluarga kami berkumpul. Kamu pedagang manusia, lihatlah mereka. Apa kamu merasa bersalah? Dan kamu takut? Selama ini, aku nggak bersalah. Kenapa aku harus takut? Sebaliknya mereka 25 tahun yang lalu tinggalkan kalian di tempat kebakaran. Akulah yang selamatkan kalian dan besarkan kalian. Masih berani putar balikan fakta. Kamu pikir putra kesayanganku nggak berani membunuhmu? Benar. Kamu keji, tidak bisa diampuni, membakar, mencuri. Aku tahu apa yang mau kalian lakukan. Bukannya lihat mereka bertujuh sekarang sukses dan terkenal, jadi mau mengambil uang mereka. Aku beritahu kalian, kalau ada aku, kalian jangan berharap.
Beraninya kamu memfitnah orang tua kami! Kalian masih nggak ngerti. Mereka sedang mengelabui kalian. Nak, mereka nggak tahu sifat ibu. Apa kalian juga enggak? Kami tentu tahu. Kamu, seorang yang nggak bisa melahirkan anak, hanya bisa mencuri anak orang. Kamu besarkan kami, supaya suatu hari nanti kami bisa sukses. Kamu yang rendahan ini juga bisa ikut sukses. Semua yang kamu lakukan sekedar demi menjadikan kami sebagai sumber uang. Agar kamu bisa kaya dan berkuasa dan hidup mewah. Kalian gak percaya? Satu pun ucapanku. Ucapan satu sisi dari mereka. Kalian percayai sebagai kebenaran. Baiklah. Karena mengingat kita jadi ibu dan anak selama 25 tahun, hari ini, kalian minta maaf dan akui kesalahan kalian. Aku bisa maafkan kalian hari ini. Dasar kamu rendahan? Kamu sudah gila. Atas dasar apa kamu suruh putra kami minta maaf padamu? Karena aku bersusah payah untuk besarkan mereka. Karena semua yang mereka miliki hari ini adalah pemberianku. Lancang! Barangan! Konyol! Aku jadi jenderal besar di usia 25 tahun dan sudah beri banyak jasa. Sekarang juga dapatkan pengakuan dari ketua istana Dewi Alam. Kamu bilang semua ini adalah pemberianmu? Hah? Apa otakmu sudah bodoh? Aku kuasai dunia bisnis dan memimpin grupku. Jadi grup nomor 1 di 7 provinsi. Sekarang juga dapat pengakuan ketua dan akan jadi orang terkaya dan setia. Jasa sebesar itu juga bisa kamu limpahkan pada dirimu. Lihat kamu itu. Bukan cuma pencuri nggak berhati nurani. Juga orang gila yang banyak omong kosong. Kamu begitu tak terkendali. Apa kamu pikir dirimu adalah ketua istana Dewi Alam? Ternyata, di mata kalian, aku adalah orang yang seperti ini. Kalau enggak, lihatlah tanganmu yang gelap ini. Dan juga bekas luka yang memalukan di wajahmu. Juga pakaianmu yang usang ini. Dari atas hingga bawah dan dari dalam keluar. Mana yang pantas jadi ibu kami bertujuh yang sukses? Kamu sedang pura-pura malang. Bukannya demi uang. Di sini ada 1 miliar. Cukup untuk membayar pengeluaran kami selama ini. Sisanya, anggap saja untuk pemakamanmu. Ini foto keluarga yang dulu ingin kamu potret. Tiap kali melihatnya, aku akan teringat dengan wajah jelek dan jahatmu yang tutupi kebenaran. Itu akan membuatku merasa sangat kotor dan jijik. Ada juga liontin giok ini. Waktu itu kamu bilang untuk jaga keselamatanku. Sekarang tampaknya ini cuma omong kosong. Aku umumkan di sini bahwa aku akan putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Kami 7 bersaudara. Mulai sekarang putuskan hubungan ibu dan anak dengan Vero. Selamanya jadi musuh hingga akhir hayat. Aku pernah berpikir, suatu hari nanti, kalian akan temukan ibu kandung kalian dan jalani hidup bahagia. Aku nggak menyangka 7 putra yang kubesarkan selama 25 tahun menjadi nggak tahu diri. Aku lebih nggak nyangka hubungan ibu dan anak antara kita akan berakhir dengan cara ini.
Bagus sekali. Karena kalian sudah bertekad, aku akan tanda tangani. Cuma kalian jangan menyesal. Berhenti! Apa aku membiarkanmu pergi? Kalian masih mau ngapain? Kamu tunda kami selama bertahun-tahun. Sekarang lakukan semua ini jauh dari cukup untuk bersihkan dosamu. Kau harus berlutut dan bersujud pada kami dan orang tua kami. Bersujud sampai kami puas. Aku bersujud pada kalian. Kamu membuat kami berpisah dengan orang tua. Berlutut dan bersujud sudah sewajarnya. Putra yang kubesarkan selama 25 tahun. Suruh aku bersujud pada mereka. Kalian begitu melawan hukum moral. Apa nggak takut dikutuk? Orang yang melawan hukum moral adalah kamu. Pengawal, tahan wanita rendahan ini. Lepaskan aku. Dasar kamu orang kecil. Hari ini bagaimanapun juga kamu harus berlutut. Aku suruh kamu berlutut. Berlututlah, berlutut. Berlutut. Suruh kamu berlutut. Ibu, setelah saya dewasa, saya ingin menjadi prajurit menjagamu. Hebat sekali. Menghasilkan banyak uang merawat ibu. Sangat hebat. Kami juga mau. Kami juga mau. Kami mau selamanya. Kamu menjadi kami. Kukatakan, kusuruh kamu berlutut. Nah, Istana Dewi Alam sangat pentingkan karakter moral. Kalian dibesarkan wanita rendahan ini adalah penghinaan yang nggak bisa kalian hilangkan. Sekarang, cuma dengan bunuh dia, baru bisa buktikan diri kalian. 7 kado istimewa yang Istana Dewi berikan pada kalian sudah mau tiba. Jangan beri ampun. Bunuh dia untuk tunjukkan tekad kalian pada ketua. Kejahatanmu gak bisa diselesaikan cuma dengan bersujud. Harus bayar dengan nyawa. Vero, ku beri satu kesempatan bunuh diri sebagai permintaan maaf. Kalau kamu mati, kami urus mayatmu dan angkatkan petimu. Anggap saja sudah melunasi budi dan dendam selama 25 tahun. Kalian, katakan sekali lagi. Namanya kenapa kalau katakan 10.000 kali lagi? Hal yang harus dilakukan hari ini adalah membunuhmu. Semua yang kamu berikan pada kami bisa kami kembalikan padamu. Tapi kamu harus bunuh diri hari ini. Baik. Inilah putra yang kubesarkan, 7 putra baik. Kalian menamparku dan memaksaku berlutut. Aku cuma anggap kalian gak berakal sehat dan dihasut orang. Tapi aku gak nyangka kalian gak punya hati nurani dan memaksaku mati. Bagus sekali. Hari ini awalnya aku ingin berikan kalian sebuah posisi yang tertinggi. Tapi kalian gak pantas jadi manusia. Apalagi pantas punya kekuasaan dan kekayaan yang ada sekarang. Kalau begitu,
Aku turuti keinginan kalian. Fandi, dengarkan perintah. 7 putra keluarga Widya gak pandai menilai, bermuka 2, dan gak pantas jadi anakku. Aku perintahkan kamu untuk batalkan kado istimewa mereka dan ambil kembali semua yang mereka miliki. Lancang! Mendengar nada bicara, kado istimewa milik kami adalah pemberian. Sangat konyol. Itu kado sangat berharga pemberian ketua Istana Dewi Alam kepada kami. Mana bisa biarkan wanita desa rendahan sepertimu bicara seenaknya di sini? Untuk apa omong kosong dengan dia? Hari ini, biarkan ulang tahun wanita rendahan ini jadi pemakaman. Matilah! Ya! Utusan Istana Dewi Alam yang membawa 7 kado istimewa telah tiba. Karama, Kayudi, kado kita serius sudah tiba. Aduh, serius 7 kado istimewa? Putra kita sukses dan berprestasi sudah bisa dipastikan ya? Iya. Bukannya kita akan ikut sukses? Benar, urusan Leo datang bawa hadiah. Aku mau lihat gimana wanita ini tutupi kebohongan besar ini. Kalau dia nggak bisa tutupi, harus mati. Selamat ya. Ketujuh tuan mulai hari ini bisa menduduki posisi tertinggi. Vero, bukannya kamu bilang kado ini adalah pemberian? Coba suruh utusan Leo tarik kembali kado ini. Kayudi, wanita rendahan ini cuma so hebat. Mana mungkin punya kemampuan itu? Sudahlah. Kado menaiki puncak sudah tiba. Mulai hari ini, kita adalah keberadaan tertinggi di bidang kita masing-masing. Terima kado dulu. Baru bereskan wanita tua ini. Juga nggak terlambat. Utusan Leo, kami bertujuh sudah siap. Kado istimewa sudah bisa diberikan. Kenapa kalian masih diam saja? Gak dengar ucapan Karama? Cepat bawakan kado istimewa. Tanpa perintahku, 7 kado ini gak bisa kalian terima. Posisi tertinggi ini gak bisa kalian duduki. Apa? Vero, kulihat kamu sudah linglung karena tua. Barusan omong kosong. Mau ambil kembali kado istimewa kami. Sekarang masih berani asal bicara di depan utusan Leo. Benar atau enggak, kalian akan tahu sebentar lagi. Utusan Leo, wanita ini membual. Dia jelas-jelas sedang provokasi wibawa Istana Dewi Alam. Diam! Utusan Leo, kami 7 bersaudara berdiri di sisimu. Sedangkan kamu berdiri di sana. Apa maksudmu? Karudi, utusan Leo pasti berpikir untuk singkirkan wanita rendahan ini dulu. Lalu, berikan hadiah ini pada kita. Kita tunggu dan lihat saja. Utusan Leo beri hormat pada Nyonya Vero. Ketujuh kado sudah sampai. Harap Nyonya simpan kembali. Harap Nyonya simpan kembali. Jangan-jangan 7 kado ini serius pemberiannya. Lihat itu. Apa ini adalah ketua Istana Dewi Alam? Ada apa ini? Ucapan wanita rendahan ini benar adanya. Karama, Kayudi, kita harus gimana? Kenapa kalian panik? Itu cuma artis yang dia cari buat takuti kita. Hah. Sedangkan kado istimewa ini cuma alat peraga berkualitas rendah yang dia cari dari tumpukan sampah. Vero, gak kusangka wanita desa sepertimu mampu kendalikan emosi dengan baik. Bukannya aku masih harus memanggilmu ketua dan berterima kasih karena kamu memberiku posisi jenderal ini? Hah? Benar yang kalian punya hari ini. Karena aku diam-diam membantu. Omong kosong. Aku bisa punya hari ini sepenuhnya bergantung pada kerja kerasku. Memangnya kamu siapa? Sampai pantas mengklaim hasil kerja keras orang. Benarkah? Kamu sejak kecil lemah dan banyak sakit. Sama sekali nggak ada dasar untuk jadi dewa perang. Itu cuma hayalan. Akulah yang keliling ke seluruh dunia, temukan obat sakti untuk sembuhkan penyakitmu. Lalu undang 4 master sekte untuk ajari kamu bela diri sehingga kamu berhak untuk berdiri di medan perang.
Gimana dia tahu guruku adalah 4 master sekte? Kalau enggak, kamu pikir dengan seni bela dirimu yang lemah itu, kamu bisa taklukkan 8 negara, dapatkan kembali perbatasan, dan dapatkan pelat sakti alam ini? Ini beneran pelat sakti alam. Vero, kamu berkata begini, jangan-jangan posisi CEO-ku juga pemberianmu. Yudi, kamu mendominasi bisnis dunia dan pegang kekuasaan uang. Kamu nggak mungkin mengira ini kerja kerasmu sendiri. Kamu sangat salah. Tanpa perintahku, para konglomerat dan anak-anak keluarga kaya, atas dasar apa hormat padamu? Sedangkan keluarga Wawan di ibu kota mana mungkin berikan kamu pesanan senilai triliunan dolar? Gimana kamu tahu itu pesanan dari keluarga Wawan? Semua ini cuma sebuah kebetulan. Mana mungkin ada hubungannya denganmu? Sedangkan kamu, awalnya nggak punya sedikit pun bakat medis. Aku yang ajari kamu kenali herbal dan racun sejak kecil agar saat berusia 8 tahun kamu ahli dalam medis dan racun. Saat 15 tahun dianggap orang di dunia sebagai tabib sakti tanpa aku. Tentang medis kamu bahkan nggak akan berkarir di medis. Lalu kamu nggak perlu berkata sombong. Kamu omong kosong. Keluarga Satria itu keluarga tabib legendaris. Putraku telah warisi bakatku dan jadi tabib sakti zaman sekarang. Gak ada hubungannya denganmu. Ada juga kalian bertujuh. Semua kekuasaan, kekayaan, dan posisi yang kalian miliki adalah pemberianku. Kalian bisa bertemu denganku adalah berkat yang kalian peroleh dari 8 kehidupan lalu. Tanpa perlindunganku, kalian bertujuh cuma salah satu orang gak penting di dunia. Diperlakukan seperti sampah dan bernasib rendahan. Lancang! Jangan kira karena kamu tahu beberapa informasi tentang kami, jadi kamu bisa asal bicara. Kesuksesan kami bertujuh bergantung pada bakat kami sejak lahir dan kerja keras kami. Dan bukan karena sampah sepertimu. Sebagai seorang anak, boleh nggak punya apa-apa, tapi nggak boleh berkhianat. Sedangkan kalian semua telah kecewakan aku yang sudah selamatkan dan membesarkan kalian. Sekarang juga nggak bisa bedakan benar dan salah serta putarbalikan fakta. Semua yang kalian miliki sekarang nggak akan ada lagi. Vero, wanita desa sepertimu juga pantas katakan hal sangku itu. Kalau kamu beneran punya kemampuan, biarkan grupku yang bernilai triliunan bangkrut. Kalau gitu, aku akan turuti keinginanmu. Dalam 1 menit, buat saham grup Hoha anjlok. Bibi, ini grup Hoha bisa dihargai oleh Istana Dewi Alam dan punya aset di seluruh dunia. Terlebih punya pesanan senilai triliunan dari keluarga Wawan di ibu kota. Kamu pikir dengan pura-pura melakukan telepon, kamu bisa goyahkan asetku? Hentikan aktingmu yang buruk itu dan pulang rumah untuk tidur saja. Vero, kamu cuma wanita dari desa. Apa yang bisa kamu gunakan untuk buat saham Kak Yudi Anjlok? Apa pakai kemampuan tawar-menawarmu dengan bibi di pasar? Masih ada 30 detik. Sebenarnya ada apa ini? Bu Sani, grup kita tiba-tiba ditekan oleh banyak kekuatan. Harga saham sudah anjlok ke lebih dari 10 miliar. Kalau terus begini, akan berhenti. Nanti akan kehilangan triliunan rupiah. Apa? Adik Yudi, kulihat dia serius sudah gila. Sepenuhnya tenggelam dalam dunia sendiri dan gak bisa lepaskan diri. Mendingan sekarang kita boikot dia, agar dia tahu apa akhir dari membual. Berani menghina grupku. Cuma boikot saja menguntungkan dia. Aku mau dia hidup segan, mati nggak bisa. Halo? Gawat, grup kita kena serangan dari kekuatan yang nggak diketahui. Sahamnya anjlok, kerugian sampai 10 miliar lebih. Apa? Kenapa bisa begini? Karama, grupku... Kenapa panik? Dalam berbisnis ada untung dan rugi, bukannya sangat normal. Menurutku, sahammu anjlok karena dia kebetulan tebakannya benar. Benar, Kak Yudi. Semua ini
adalah rencananya untuk jalin hubungan dengan kita dan menempati posisi tertinggi. Kalian terlalu percaya diri. Dengan sedikit kekuatan kalian ini, gak pantas kuanggap. Cukup! Jangan menyanjung dirimu sendiri lagi. Sejak umur 15 tahun, aku berhasil jadi tabib sakti. Ada banyak orang yang kagum akan keahlian medisku. Sekarang, aku calon menantu Master Obat Dastia. Kelak, aku akan warisi lembah tabib dan jadi penguasa dunia medis. Kamu bilang kamu remehkan semua ini. Kalau gitu kutanya kamu, memangnya siapa kamu? Menantu Master Obat dan penguasa dunia medis. Kalau aku batalkan pernikahanmu saat ini, apa kamu masih bisa sombong seperti sekarang? Ayah, kenapa ayah batalkan pernikahanku dan Rudy? Dia itu tabib sakti saat ini. Bukannya ayah sering bilang pernikahan kami sudah ditakdirkan? Sudah ditakdirkan apaan? Tahukah kamu orang bodoh itu telah menyinggung siapa? Siapa yang bahkan gak bisa disinggung oleh lembah tabib kita? Jangan-jangan orang itu? Konyol! Pernikahan putraku dan putri Master Obat sudah ditetapkan dan diketahui semua orang. Kamu wanita kampungannya bahkan gak pernah bertemu calon menantuku. Masih berharap bisa batalkan? Kamu sangat konyol! Putri Master Obat punya identitas seperti apa? Apa wanita sampah sepertimu bisa menggapainya? Menurutku, mendingan kamu segera berlutut dan bunuh dia. Daripada nanti setelah orang dari lembah tabib datang, kamu akan mati lebih mengenaskan. Aku dapat pengakuan Master Obat, juga saling mencintai dengan Lily. Selain perintah dari tokoh penting, seperti Ketua Istana Dewi Alam, siapa yang berani batalkan pernikahan seperti ini? Surat dari lembah tabib telah sampai. Lihatlah, surat nikahku sudah datang. Paman dan bibi sekalian, saat pernikahanku dan Lily, kalian harus datang untuk menikmati makanan dan minuman. Ketujuh keluarga sangat bangga. Kelak pasti akan makin gemilang. Kamu yakin? Kamu memegang surat nikah? Kalau bukan surat nikah, lalu apa? Apa? Batalkan pernikahan? Ini, kenapa bisa begini? Dasar kamu wanita jahat. Apa ini ulahmu lagi? Ini palsu. Pasti palsu. Wanita rendahan. Kalau berani hancurkan pernikahan putraku, masalah kita gak selesai. Palsu apaan? Master Obat khusus berpesan padaku untuk menyerahkan ini ke tangan kalian. Ini memang surat pembatalan pernikahan. Apa? Ternyata pernikahanku serius dibatalkan. Nggak mungkin. Padahal Master Obat begitu menganggapku. Ada juga Lily. Dia pernah bilang cuma akan nikah denganku. Jangan-jangan wanita ini punya kemampuan hebat. Aduh, keponakanku. Menurut bibimu yang berpengalaman, ini cuma pertengkaran antara kekasih. Coba kamu pikirkan baik-baik. Apa belakangan ini kamu cuek padanya? Hah? Hah, benar-benar. Belakangan ini aku sibuk. Masalah menerima kado istimewa, memang jarang bertemu dengan Lily. Ini baru benar. Dia sedang marah dan menakutimu. 2 hari lagi akan baik-baik saja setelah kamu rujuk. Benar. Kalau gitu, memang wanita rendahan ini yang bohongi semua orang. Vero, kamu berakting sampai seperti ini juga sudah cukup. Selanjutnya, giliranku membereskanmu. Aku malah mau lihat. Gimana kamu? Mau bereskan aku? Cuma dengan kemampuanmu yang rendahan itu. Kamu berkali-kali permalukan aku. Kamu cari mati. Ini mana mungkin? Kekuatanmu yang sedikit itu cuma bisa hadapi prajurit rendahan. Kalau mau dapat gelar Jenderal Agung dari Istana Dewi Alam, jangan harap. Lancang. Kalau gitu lihat dengan baik dan jelas. Apa aku pantas jadi Jenderal Agung? Kamu pasti mati.
Ini mana mungkin? Pedang naga milikku ditempa selama 3 tahun dari besi meteorit luar angkasa dan air suci yang sangat dingin. Di mana bisa dipatahkan dengan 1 jurus oleh dia? Kalau pemilik berbudi luhur, pedang akan mengikuti. Kalau pemilik nggak berbudi luhur, pedang akan meninggalkan. Kamu nggak bermoral dan nggak setia kawan. Nggak pantas memiliki pedang naga ini. Omong kosong. Apa karena kamu mau takuti putraku? Jadi diam-diam ganti pedang ini. Lihat, ku pukul kamu sampai mati, dasar kamu wanita jahat. Ucapanmu penuh kebenaran. Tapi sebenarnya kamu sama dengan putramu. Kalian orang buruk yang licik dan gak tahu malu. Ibu! Dasar kamu jalang, berani pukul istriku. Aku... Ayah! Siapapun dari kalian yang berani bicara lagi akan berakhir lebih mengenaskan. Tadi itu cuma sebuah hukuman kecil buat kalian. Sekarang kalian harus lihat baik-baik siapa orang yang membantu kalian sampai sekarang. Asalkan kalian menjaga jarak dengan orang tua kandung yang sok suci ini, aku putuskan terima kalian sekali lagi dan mengantar kalian ke posisi tertinggi. Dasar kamu wanita rendahan, bukan cuma jebak putra kami, juga adu domba hubungan kami. Nah, jangan percaya ucapan dia. Kerugian kalian sekarang yang sedikit ini sanggup ditanggung ke-7 keluarga kita. Benar. Asalkan ketua Istana Dewi Alam masih akui kalian, gak peduli siapapun yang datang, posisi kalian gak akan tergoyahkan. Karama, semua gara-gara dia so hebat saja. Gak bisa buktikan masalah apapun. Kita gak mudah bisa berkumpul dengan orang tua kandung. Gak boleh melawan orang tua sendiri, cuma karena perkataan sepihak dari dia. Masih bilang bantu kita kembali ke posisi tertinggi. Dia juga gak lihat seperti apa kemampuannya. Wanita jahat, kamu sudah lihat. Gak ada yang percaya dengan omong kosongmu. Baik, aku sudah berikan kalian kesempatan. Karena begitu, sekarang biarkan kalian rasakan akibat perbuatan kalian. Mulai hari ini, gelar Dewa Perang milik Rama sudah nggak ada. Selamanya dilarang masuk ke Istana Dewi Alam. Grup milik Yudi musnah dan negara diraja hancur. Seumur hidup ini nggak boleh masuki dunia bisnis Dastia. Sedangkan Rudy mulai saat ini kultivasi musnah dan nggak punya kemampuan kembali muda lagi. Ada juga kamu. Kamu. Pencapaian kalian bertujuh akan hancur dalam 10 menit. Agar kalian tahu apa itu kembali ke semula tanpa diriku. Luar biasa. Beneran luar biasa. Dasar tua bangka, kamu mau aku beri cermin supaya bisa bercermin. Dasar orang jahat yang takut permalukan diri dan omong kosong. Bukan cuma. Malam ini kami 7 bersaudara akan bertemu langsung dengan ketua yang sangat berkuasa dengan kemampuan bawaan kami di seluruh kota Jarah. Bahkan Dastia kami nggak tertandingi. Kecuali kamu punya identitas yang luar biasa hebat. Kalau enggak, gimana kamu membuat kami jadi seperti semula? Jangan bilang kamulah ketua itu. Tadi aku memang salah bicara. Nggak perlu 10 menit. Paling lama 2 menit, kalian bisa lihat akhir kalian. Meski kontrak yang kamu robek tadi asli, lalu kenapa? Grup Hoha tetaplah grup top di Dastia. Sedangkan aku tetap berjaya dan kaya dan bisa nikmati selamanya. Benarkah? Kusarankan kamu telepon pada perusahaan untuk bertanya. Di akunmu masih ada berapa banyak uang? Masih omong kosong, Vero. Apa aku terlalu hormati kamu? Pengawal, seret dia keluar. Pak Yudi gawat. Pak Yudi, pemegang saham menarik investasi dan dana terputus. Aset triliunan habis karena bayar kerugian. Kita sudah bangkrut. Apa? Bangkrut? Kamu bercanda? Ini serius. Ini mana mungkin? 200 miliar mana mungkin habis dalam 2 menit? Kamu?
Apa kamu membohongiku? Pak Yudi, meski kamu beri aku 1000 keberanian, aku juga nggak berani membohongi Anda. Rudi, benar. Perusahaanmu bangkrut. Setelah hitung aset, kamu masih utang denda 300 miliar pada keluarga Wawan di ibu kota. Dasar kalian berdua. Kalian pasti disogok oleh wanita murahan ini sehingga bicara sembarangan. Pengawal, seret pergi 2 orang sialan ini. Di mana orangnya? Perusahaanmu sudah bangkrut. Tentu nggak akan ada yang dengar perintahmu. Nah, di sini beneran ada cap resmi. Perusahaanmu serius sudah nggak ada. Kenapa? Aku sudah nggak punya apa-apa. Orang yang sebentar lagi nggak punya apa-apa bukan cuma kamu. Apa? Aku diboikot? Aku dikeluarkan dari sekte? Kita nggak punya apa-apa lagi. Gawat. Semuanya sudah nggak ada. Kak Rama, dia serius bawa kita ke jalan buntu. Semua ucapan dia benar adanya. Kita sudah nggak ada apa-apa. Lalu apa dia beneran tokoh penting yang hebat itu? Benar apanya? Hah. Dia pasti sudah kerjasama dengan musuh kita bertujuh untuk bersama-sama melakukan ini. Kamu bisa hilangkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Tapi apa kamu bisa hilangkan ilmu medisku? Aku beritahu kamu. Aku bisa selamatkan rakyat. Juga bisa kalahkan orang sialan. Wanita rendahan. Terima jarumku. Aku nggak percaya ini. Apa yang terjadi? Teknik akupunturku. Kenapa bisa begini? Sebagai seorang tabib, kamu seharusnya punya hati yang baik. Melukai orang dengan jarum, kamu akan dilahap pikiran jahat di hatimu. Kalau ringan, kultivasi akan hilang. Kalau berat, bisa muntah darah dan mati. Dasar wanita sialan. Kamu masih omong kosong di sini. Hari ini kamu harus mati. Selain itu, makin dalam pikiran jahat, maka makin cepat dilahap. Kamu, apa yang telah kamu lakukan? Aku ingatkan kamu sekali lagi. Kalau kamu terus keras kepala, ku jamin dalam 15 menit kamu akan mati. Dan dewa pun sulit menyelamatkanmu. Mati apaan? Aku nggak percaya dengan kejahatan ini. Kekuatan dalamku, teknik akupunturku. Kenapa semua sudah nggak ada? Semua menghilang. Semua gara-gara kamu si wanita murahan. Kak Rudi, ayo. Tolong aku. Aku gak mau mati. Aku sangat kesakitan. Tolong aku. Tolong aku. Aku sangat kesakitan. Tolong aku. Aku nggak mau mati. Ibu. Ibu, kelak aku mau jadi tabib sakti supaya ibu bisa sehat selamanya. Rudi pintar sekali. Kalau ada kamu, ibu pasti akan hidup lama. Kamu panggil aku apa? Ibu, tolong aku. Aku sangat kesakitan. Aku nggak mau mati. Cepat bangun.
Minggir kamu wanita rendahan. Nah, kamu baik-baik saja. Kamu racuni putraku dulu, lalu pura-pura jadi orang baik dan obati dia. Kamu serius pandai acting, hah? Nah, jangan tertipu oleh dia. Wanita jahat! Gimanapun adik Rudy itu, anak yang kamu besarkan. Kenapa kamu tega? Racuni dia separah itu! Kalian masih berpikir begini tentang aku? Kamu sengaja meracuni dan mau bunuh adik Rudy tapi gagal. Kamu masih ada hal apa yang gak bisa kamu lakukan? Baik. Aku sebagai kakak pertama pasti balas dendam untuk adik ketigaku. Aku mau kamu hancur. Tombak kemari. Tampaknya kalian serius mau aku mati. Matilah. Aku memberimu makan selama 25 tahun. Tenagamu cuma segini. Kamu, ini, tua bangka ini, kenapa punya tenaga sebesar ini? Karama, jangan gak tega. Bunuh dia. Karama, bunuh dia. 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 Karama, bunuh dia. Bunuh dia. Kamu terlalu lemah. Karama. Ini Zira rakus yang bisa tahan pedang dan meriam. Bisa-bisanya dihancurkan. Ziraku. Aku akan membunuhmu. Karama. Nyalakan asap signal dan tabuh gendang. Aku mau panggil 100.000 pasukan sakti untuk hancurkan dia. Gak usah dipanggil. Komandan pasukan sakti ada di sini. Aku perintahkan dengan gelar Jenderal Agung. Bunuh dia. Lakukan. Pergilah. Jenderal Ramawidya yang bersalah hianati kepercayaan dan berkarakter jahat. Dengan titah ketua, gelar Jenderal Agungmu sudah dicabut dan diusir dari Istana Dewi Alam. Mana mungkin? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Nak, sebenarnya ada apa ini? Aku sudah tahu. Kamu pasti pesuruh yang dipanggil tua bangka ini. Vero, aku beritahu kamu, tadi aku sudah telepon Dewa Perang Anton. Dia akan segera sampai. Begitu dia datang, dia pasti akan hancurkan kamu. Nak, Dewa Perang Anton yang kamu katakan, jangan-jangan Dewa Perang nomor 1 yang berada di bawah Jenderal Fandi di Istana Dewi Alam. Benar. Zirah rakus milikku adalah pemberian Dewa Perang Anton. Vero, kamu nggak cuma pasukan kado menaiki puncak dari Istana Dewi Alam untuk kami bertujuh, juga berani pukul kami. Itu berarti melawan Dewa Perang Anton dan seluruh Istana Dewi Alam. Yang tunggu kamu cuma pembalasan dendam yang kejam. Anton, jenderal rendahan yang bekerja di bawah Fandi. Cuma dia nggak pantas tindas aku. Siapa yang berani nggak hormati aku? Dewa Perang Anton, akhirnya Anda datang. Apa yang terjadi padamu? Dewa Perang Anton, hari ini kami bertujuh menunggu kado istimewa dari ketua. Wanita rendahan ini malah mau hancurkan semua ini. Apa? Dia juga bilang dirinya ketua Istana Dewi Alam. Dia juga bilang prestasi kami adalah pemberiannya. Dia berkata begitu. Bukannya terang-terangan provokasi wibawa Istana Dewi Alam. Bukan cuma itu. Waktu itu, dia membakar dan menculik putra kandung kami. Karena Anda sudah datang, Anda harus membela kami. Di dunia ini ternyata ada orang yang begitu jahat. Aku perintahkan kamu segera berlutut dan akui kesalahan. Suruh aku berlutut, kamu belum berhak. Lancang! Tahukah kamu siapa aku?
Kenapa kalau tahu? Kenapa pula kalau nggak tahu? Apa aku perlu pedulikan kalian orang nggak penting yang licik dan rendahan? Sudah mau mati, masih berani membual. Awalnya aku nggak berniat melawan wanita biasa yang rendahan sepertimu. Tapi hari ini, aku wakili kehormatan Istana Dewi Alam. Martabat ketua nggak boleh diinjak-injak. Kamu sudah beberapa waktu kerja di bawah Fandi, kan? Begini cara dia mengajarmu bekerja. Berani sekali! Jenderal Fandi adalah orang nomor 1 di bawah ketua. Namanya juga pantas kamu sebut langsung. Di seluruh Dastia, ada nama siapa yang nggak bisa ku sebut langsung? Sombong sekali. Semua orang di sini kaya dan penting. Kamu cuma wanita desa, juga berani sombong di sini. Keluarga Litno dari kota Jara minta Dewa Perang Anton memimpin keluarga dari kota Jara memboikot wanita rendahan ini. Benar. Keluarga Satria dari kota Jara bersedia ikuti Istana Dewi Alam untuk membunuhnya. Keluarga Sara dari kota Jara bersedia membunuhnya. Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia! Vero, kamu sudah membuat semua orang marah. Hari ini, kamu nggak akan bisa hidup. Istana Dewi Alam awalnya nggak berniat untuk tindas orang lemah, tapi ini harapan bersama. Jadi aku cuma bisa basmi kejahatan untuk rakyat. Pengawal, patahkan kedua kakinya dan kurung dia di peti mati agar dia selamanya menghilang dari dunia ini. Fandi, ku perintahkan kamu segera ke sini dalam 2 menit. Kalau enggak, posisimu sebagai jenderal akan kucabut. Siap, Ketua. Cepat. Lebih cepat lagi. Dalam 2 menit. Harus sampai di aula pesta. Baik. Kalian masih ada 2 menit untuk hidup. Vero, kamu masih sok hebat. Kamu pikir kamu siapa? Dengan sebuah telepon bisa panggil tokoh besar seperti Jenderal Fandi ke sini. Jenderal Fandi memang akan datang 2 menit lagi. Tapi bukan untuk membela, melainkan umumkan eksekusimu. Ternyata begitu. Jenderal Fandi akan kemari. Itu berarti wanita ini akan mati. Hah, orang desa memang nggak tahu diri. Untung putraku sudah putus hubungan ibu dan anak denganmu. Kalau enggak, mereka akan terlibat. Masih ada 10 detik. Sudah mau mati, masih nggak tobat. Pengawal, lakukan hukuman. Kalian berani sekali. Selamat datang, Jenderal. Selamat datang, Jenderal. Vero, kamu sudah lihat. Tuan Fandi sudah datang. Kamu pasti mati. Ini pesta anugerah 7 putra keluarga Widya. Kalian ribut apa? Tuan, jangan marah. Terjadi sedikit kesalahan di pesta malam ini. Ada wanita tua yang buat onar di sini. Tapi Anda tenang saja. Aku singkirkan dia sekarang. Supaya nggak singgung Anda. Rama, Tuan Fandi sudah datang. Kalian bertujuh masih mau biarkan wanita desa yang jahat itu kacaukan tempat pesta? Kejahatan seperti apa itu? Dewa Perang Anton, Tuan Fandi, kalian jangan marah. Sekarang kami akan usir dia. Kalian bilang dia wanita desa yang jahat? Tuan, orang ini ibu angkatku yang jahat. Tapi Tuan tenang saja, kami sudah putus hubungan dengan dia. Anda bebas hukum dia semau Anda. Ada apa pula dengan peti mati ini? Tentu saja untuk makamkan dia. Tuan, aku nggak tahu. Kejahatan wanita desa yang jahat ini ada banyak. Anda lihat 7 kejahatan berat ini, semua tertulis dengan sangat jelas. Akhirnya aku mengerti. Kalian bukan cuma nggak berterima kasih padanya, malah tuduh dia pencuri yang menculik kalian. Bahkan berikan dia peti mati dan minta dia mati di pesta ulta ke-50. Kalian hebat sekali. Terima kasih atas pujian Tuhan. Kami pasti akan berusaha dan nggak kecewakan kado dari Anda. Baik. Mau kado ya? Kalian kemari. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Dasar nggak tahu malu. Nggak pahami ketulusan. Nggak tahu terima kasih. Nggak berperasaan. Lebih buruk dari hewan. Balas kebaikan dengan kejahatan. Nggak tahu balas budi. Ini adalah hadiah besar untuk kalian bertujuh. Tuan, ini ada apa ini? Semua yang kalian miliki hari ini
termasuk nyawa kalian, adalah pemberian ibu angkat kalian. Dia menyayangi kalian dan mencintai kalian. Berikan semua yang terbaik pada kalian. Kalian malah percaya fitnah. Hina dia dan sakiti dia. Antara 7 anak gak ada yang lindungi dia. Kalian 7 orang gak tahu terima kasih. Tuan, apa maksud Anda? Sebelum Anda sampai, dia pura-pura jadi ketua dan beri hadiah ke 7 putra keluarga Widya dan berkata omong kosong. Sama sekali nggak anggap istana Dewi Alam. Orang yang harusnya Anda hukum adalah dia. Kamu sedang ajari aku. Aku nggak berani. Demi harga diri istana Dewi Alam, aku pasti akan beri dia pelajaran dengan baik. Aku akan bunuh dia sekarang. Menurutku kamu yang harus dibunuh. Tuan, apa maksud Anda? Apa maksudku? Kamu dan kalian sekelompok orang bodoh yang buta. Orang yang selalu kalian bilang mau dibunuh adalah orang yang paling terhormat di tempat ini. Ini mana mungkin? Tuan, pasti ada salah paham. Dia cuma wanita desa, bahkan gak pernah keluar rumah. Hari ini datang ke hotel semewah ini juga karena kami bertuju. Mana mungkin dia tamu penting? Diam! Identitasnya jauh lebih terhormat daripada identitas kalian semua ditambahkan. Dengan identitas kalian, nggak berhak berkoar-koar di hadapannya. Tuan, Anda katakan dengan jelas, sebenarnya siapa dia? Kalian dengar baik-baik. Ibu angkat kalian, Vero Widya, adalah... Mereka nggak pantas tahu identitas. Baik, Kak Vero. Orang-orang ini melawan atasan dan nggak sopan. Menurutku, boikot mereka semua. Seumur hidup cuma bisa jadi pengemis. Tidak mungkin. Gawat. Bahkan Tuan Fandi sangat hormat pada wanita ini. Aku serius ganggu toko besar. Gimana ini? Abah, aku nggak mau jadi pengemis. Semua gara-gara kalian berdua. Bilang mau rebut kembali 7 anak, lalu kita bisa sukses. Sekarang mereka bertujuh sudah nggak punya apa-apa. Kita juga jadi terlibat. Aku nggak mau begini. Kamu cari solusi sendiri saja. Hei, Ibu. Kak Vero, aku cuma lahirkan dia. Hal lainnya nggak berhubungan denganku. Kalau kamu mau hukum, cukup hukum dia seorang. Ibu. Ayah. Kalian kenapa? Bukannya bilang gak akan tinggalkan aku lagi? Aku mana pernah bilang begini. Apa kamu pernah bilang? Oh, enggak pernah. Lihatlah, kami sudah nggak ada hubungan dengan dia. Aku juga nggak ada hubungan dengan dia. Putramu kukembalikan padamu. Ibu, kenapa kamu begini? Bukannya kamu bilang aku anak yang paling kamu sayangi dan mau biarkan aku warisi harta? Harta keluarga apaan? Aku mana ada uang untukmu. Kamu? Aku juga. Kukembalikan putramu kepadamu. Kalian gak pantas jadi orang tua. Cepat bawa mereka kemari untuk terima hukuman. Ayo. Tidak, Tuan, aku. Kak Vero, silakan hukum orang-orang ini. Lepaskan aku. Jangan, ini gak ada hubungannya denganku. Tuan, Anda ampuni saja kami. Vero, bukan, Kak Vero. Kamu lihat 7 anak ini. Kalau kamu mau, ambil saja semuanya. Kumohon padamu, jangan hukum kami. Nak, cepat bantu kami memohon belas kasihan. Sampaikan perintahku. Anton menghina tamu istana Dewi Alam. Sangat nggak sopan. Mulai hari ini, dicabut jabatannya. Dan dilarang masuk kota Jara selamanya. Tuan, jangan! Mengenai kalian berdelapan, diputuskan semua sumber daya, semua bidang. Nggak ada yang boleh kerjasama.
dengan 7 keluarga ini. Semuanya bawa pergi. Jangan, Tuan. Jangan, ampuni kami. Jangan, Tuan, ampuni kami. Tuan. Jenderal. Jenderal, kalau kami 7 bersaudara melakukan kesalahan, tolong berbesar hati, ampunilah kami. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa mereka Lancar. semua? Apa kalian bisa mencari tahu identitas Kak Vero? Siapa aku? Gak ada hubungan lagi dengan kalian. Kalian bertujuh. Menjilat yang berkuasa gak mengenal ketulusan hati. Semua ini karena ulah kalian sendiri. Gak mungkin. Pasti gak mungkin. Kalian pasti berkomplot untuk menipu kami. Memasukkan kado istimewa kami. Merusak perjamuan kami. Membuat orang tua kami gak mengenali kami. Sekarang bahkan berani menipu Istana Dewi Alam. Kalian lancang sekali. Sekarang bahkan berani menipu Istana Dewi Alam. Kalian lancang sekali. Aku yang memerintahkan untuk menarik kado kalian. Mengenai orang tua kandung kalian, mereka memang pergi karena takut terlibat setelah melihat kalian gak berkuasa. Bagus kamu wanita jalan. Bukan hanya menghasut Fandi dan menghancurkan masa depan kami. Diam! Dasar anak bodoh. Bicara sembarangan. Kak Vero, aku bereskan mereka sekarang juga. Dasar kalian orang yang nggak tahu terima kasih. Sia-sia saja Nyonya merencanakan untuk kalian. Kuhukum kalian, tampar diri sendiri 50 kali. Untuk mengingat pelajaran hari ini. Cepat lakukan! Fandi, ayo kita pergi. Ayo. Kamu nggak boleh pergi. Kalau kamu pergi, bagaimana dengan kado kami? Sudah sampai saat ini, kalian hanya memikirkan 7 kado itu. Kalian berlutut dan minta maaf padaku juga demi kado ya? Tamat. Kita benar-benar tamat. Kamu kira semua yang kalian lakukan hari ini bisa menghancurkan kami? Asalkan kami kembali ke puncak, pasti akan membuat kalian jatuh ke neraka! Ketua, semua pencapaian mereka bertujuh sudah ditarik kembali. Orang tua mereka juga sudah mendapatkan hukuman setimpal. Aku nggak tahu harus bagaimana mengatur mereka. Apa mau memblokir total mereka bertujuh? Sudahlah, mereka sudah nggak punya apa-apa. Lewat masalah ini, seharusnya sudah menyadari kesalahan. Perintahkan, suruh Pak Panji kembali mendukung mereka, agar mereka bisa punya posisi di kota Jara. Dengan begini, mereka juga nggak akan hidup terlalu menyedihkan. Ini adalah belas kasihan kasih ibu terakhirku kepada mereka. Selama 25 tahun ini. Baik. Ketua, apa kita kembali ke villa sekarang? Enggak. Ke rumah tua. Baik. Baik. Aku sudah tahu. Semuanya. Tadi aku menerima telepon Pak Panji dari Provinsi Nano. Kita sama sekali nggak kehilangan semua ini. Semua yang baru saja terjadi. Hanya Vero si Jalang itu yang berkomplot dengan Fandi untuk membohongi kita. Wanita jalang itu bisa-bisanya menggaji Jenderal Fandi. Tapi bagaimanapun juga, kita semua adalah top di berbagai bidang. Kalau dia nggak punya keyakinan, nggak mungkin begitu sombong. Selain itu, dia memang membuat kita semua terluka. Benar. Tapi hanya seorang Fandi sudah membuat pencapaian kita hilang semua. Itu nggak akan mungkin. Aku sudah tahu. Ketua Istana Dewi Alam pensiun bertahun-tahun. Karena ini, Fandi baru berani berkomplot dengan Vero. Ini makin membuktikan di antara mereka punya hal yang tersembunyi. Kalau begitu, semua yang terjadi hari ini karena mereka berpura-pura menjadi ketua. Fandi hanya nggak suka melihat kesuksesan kita bertujuh. Selama kita terus sukses, posisinya akan terancam. Sedangkan Vero tahu kita akan membuangnya. Jadi menggait Fandi sejak awal dan membuat masalah ini. Kalau begitu, semuanya jadi jelas. Dasar dua orang sialan.
Masalah ini nggak bisa dibiarkan seperti ini saja. Hari ini dia membuat kita mendapat penghinaan sebesar ini. Kita harus membuat mereka membayar harganya. Sudahlah. Sekarang yang harus kita lakukan adalah menemukan ketua yang sebenarnya. Agar dia memulihkan kekuasaan kita. Tapi kita belum pernah melihatnya. Mau cari kemana? Aku baru saja dapat kabar. 3 hari lagi, Ketua Istana Dewi Alam akan mengadakan perjamuan kembali nanti. Beliau pasti akan hadir. Bagus sekali. Setelah 20 tahun, beliau akhirnya kembali lagi. Tapi masalahnya, bagaimana baru dapat undangan perjamuan? Semuanya tenang saja. Waktu aku di perbatasan, berhubungan baik dengan Dewa Perang James. Kalau kita kesulitan, dia pasti akan membantu. Karamah, James yang kamu maksud, apakah jenderal di bawah ketua? Benar. Dengan kemampuan Dewa Perang James, tentu saja bisa membereskan soal undangan. Bagus sekali. Asalkan kita mendapat undangan dan pergi ke aula perjamuan lalu memberitahu ketua tentang masalah hari ini, pasti bisa menangkap pasangan sialan ini. Ketua, malam ini kuutus orang untuk jaga keamanan Anda. Kamu kembali saja. Aku mau menenangkan diri sendiri. Ketua, Anda... Baik. 7 anak nggak ada yang pengertian. Ketua memelihara 7 anak selama 25 tahun. Ini juga dorongannya untuk hidup. Sekarang mereka bertujuh sudah pergi semua. Bagaimana dengan ketua? Pelan-pelan. Jangan sampai jatuh ya. Ibu, aku bantu kamu cuci baju. Iya. Ibu, aku juga bantu ibu cuci baju. Oke, anak-anak ibu sekecil ini sudah begitu pengertian, manis sekali. Ibu, wajahmu kenapa nggak sama dengan kami? Karena ibu akan menua, setelah tua akan seperti ini. Ibu jangan menua, aku mau bersamamu selamanya. Oke, kalau begitu kita bersama selamanya, oke? Ibu, selamanya itu berapa lama? Selamanya itu sangat-sangat lama. Bagus sekali! Orang-orang datang dan pergi. Pada akhirnya, aku tetap seorang diri. Jadi, Morgan, aku sangat merindukan kalian. Mulai hari ini, Beman musnah! Menyampaikan perintah raja,
Morgan pada saat kritis membalikkan keadaan. Di perbatasan mengalahkan 18 negara, berjasa besar. Dia telah berjasa besar bagi Dastia. Saat ini diberi gelar sebagai Jenderal Dastia. Dihadiahkan pedang emas Dastia. Selamat Jenderal! Selamat Jenderal! Selamat Jenderal! Jenderal, ibu kandungmu sudah ketemu. Apa? Yang kamu katakan beneran? Benar. Beneran ibuku. Ibu. Ibu datang. Ibu datang ya. Bersandarlah. Morgan, ibu membuatkan sup ayam untukmu. Setelah kamu minum, panasmu akan turun. Sudah 25 tahun. Ibu, bagaimana keadaanmu? Menurut penyelidikan, semua informasi ibu Anda sebelumnya sengaja dihapus oleh orang. Jadi kita nggak bisa menemukan informasi. Tapi hari ini berita 7 anak keluarga Widya diculik dan dibesarkan oleh Vero Widya keluar. Kita menemukan Nyonya Vero ini adalah ibu kandung Anda. Ada apa ini? 25 tahun yang lalu, ibu Anda menyelamatkan 7 anak dalam kebakaran. Lalu membesarkan mereka dengan teliti. Tapi 7 anak ini malah nggak tahu berterima kasih. Memberikan peti mati di pesta ulang tahun ke-50 ibu Anda. Mengumumkan 7 kejahatannya. Bahkan memaksanya bunuh diri. Kurang ajar! Di dunia ini bisa-bisanya ada orang yang gak punya hati. Siapa yang berani menindas ibuku? Aku mau dia mati! Mengantar kepergian Jenderal! Ibu peluk. Ibu peluk. Ibu kenapa baru pulang? Aku lapar. Morgan, maaf. Ibu datang terlambat. Ini salah ibu. Ibu jangan menangis, Morgan gak menyalahkan ibu. Morgan, ibu yang gak berhasil menyelamatkanmu. Morgan, kalau waktu itu ibu menyelamatkanmu, sekarang kamu pasti juga sudah sampai pada usia menikah dan berkarir. Morgan, jangan, Nyonya. Jangan. Kalian lepaskan bahaya. Jangan. Anakku di dalam. Jangan, Nyonya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan saja, Morgan. Sudah, Morgan. Jangan.
Sampai ibu bertemu, mereka bertujuh. Aku kira aku sebaik mungkin pada mereka, akan mengurangi rasa bersalah padamu. Tapi ibu sudah salah, Morgan. Ibu sangat merindukanmu. Kamu adalah Ibu. Morgan? Morgan? Kamu serius, Morganku? Ibu, aku Morgan. Aku sudah kembali. Morgan, anakku. Maaf. Ibu nggak melindungimu. Ibu, bukan salahmu. Waktu itu kita dicelakai orang. Aku yang gak berbakti selama bertahun-tahun ini gak bisa menjagamu. Cepat berdiri, nak. Morgan. Ayo, duduk di dalam. Duduk. Sudah sebesar ini, Ibu nggak menyangka kamu ternyata masih hidup. Beberapa tahun ini, kamu seorang diri hidup tanpa sandaran di luar. Pasti banyak menderita. Pada kebakaran waktu itu, aku diselamatkan oleh seorang ahli. Dia menyembuhkan lukaku, membesarkanku, juga mengajariku seni bela diri. Selama bertahun-tahun ini, aku nggak pernah melupakanmu, selalu mencarimu. Bagus kalau sudah pulang. 3 hari lagi, Ibu akan mengadakan perjamuan di hotel. Kamu ikut Ibu. Ibu akan beritahu semua orang kamu sudah kembali, oke? Oke. Kamu duduk dulu. Aku buatkan yang enak untukmu. Ibu, rumah ini terlalu bobrok. Kelak kamu tinggal di villa angkasaku saja. Dengan begini, aku bisa berbakti padamu. Oke, kamu duduk sebentar. Ibu, Anda duduk dan istirahat di sini. Aku buatkan sup andalanku untukmu. Oke. Fandi, sebarkan perintahku. 3 hari kemudian perjamuan kembaliku akan diadakan di Wisma Gunung Galaksi. Wisma Gunung Galaksi? Bukannya itu adalah hadiah untuk Tuan Morgan 25 tahun yang lalu? Sejak Tuan meninggal, Anda selalu serahkan pada Wira sebagai kelola. Juga nggak diizinkan untuk digunakan. Morganku sudah kembali. Aku mau memberitahu dunia, mau melindunginya dengan baik. Tuan sudah kembali. Bagus sekali. Ibu, cepat cicipi. Oke. Jenderal, menurut penyelidikan, di pesta ulang tahun ibumu kemarin, semua usaha 7 bersaudara itu langsung dihapus sekaligus. Ada yang bangkrut, ada pula yang dicabut posisinya. Awalnya dikira mereka akan diblokir sepenuhnya, tapi nggak lama setelah pesta ulang tahun, karir mereka bertujuh. Semuanya bangkit kembali. Aku curiga, ini semua ulah satu orang. Apa?
Apa sudah menemukan siapa orangnya? Lanjut selidiki. Jangan lepaskan informasi apapun yang berbahaya bagi ibuku. Kelak mereka bertujuh pasti akan membuat masalah. Aku harus menyelesaikan mereka dengan tanganku sendiri. Oh ya, aku juga menemukan video. Orang tua kandung mereka bertujuh mau diam-diam membuang mereka 25 tahun yang lalu. Apa? Ketua. Wira juga datang. Ketua, ini adalah laporan tes DNA Anda dan Tuan Morgan. Silakan dilihat. Letakkan saja di sini. Ketua, Anda nggak mau lihat? Sejak aku pertama kali melihatnya, aku sudah yakin dia adalah anakku. Aku membuat laporan ini agar semua orang tahu kalau Morgan adalah anak kandungku. Ketua, sejak Tuan kecelakaan dulu, Anda menutup Wisma Gunung Galaksi selama 25 tahun penuh. Tapi 3 hari kemudian, aku sudah mengatur perjamuan kembali Anda dengan baik. Semua keluarga di kota Jara akan datang untuk mengucapkan selamat secara bersamaan. Aku juga sudah menyeleksi tamunya. Di perjamuan nggak boleh ada orang sembarangan. Oh ya Ketua, 7 anak angkat Anda mengetahui Anda kembali. Sengaja suruh Dewa Perang James menghubungiku dan mendapatkan undangan perjamuan. Aku yang nggak beres dalam masalah ini. Mohon Ketua menghukumku. Ketua, sekarang juga ku utus orang untuk tarik kembali undangan mereka. Sudahlah. Kalau mereka mau pergi, pergi saja. Kalau mereka hanya mau kenal orang-orang berkuasa, nggak usah dipedulikan. Tapi kalau mereka masih nggak bertobat, tentu nggak perlu berbelas kasihan. Baik. Masuklah. Ketua, ini pakaian yang kami siapkan untuk Anda. Baik. Aku dengar ketua akan datang hari ini. Kita harus tampil dengan baik. Bersulang. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Oh, iya. Oh, kamu sudah coba ya? Lihat. Hari ini adalah perjamuan kembali Ketua Istana Dewi Alam. Semua keluarga di Dastia, semuanya datang karenanya. Seharusnya tempat ini nggak terbuka untuk umum. Tapi, karena ada 7 bersaudara, berteman baik dengan Dewa Perang James, maka boleh disambut dengan pengecualian. Karama, ku dengar Wisma Gunung Galaksi ini dibuka khusus untuk ketua yang tertinggi. Ketua pensiun selama 25 tahun penuh. Wisma Gunung Galaksi ini tutup selama 25 tahun. Asalkan kita bertemu ketua dan menunjukkan kesetiaan, pasti bisa kembali ke puncak. Karama, lihat. Wanita itu, dia datang lagi. Vero, apa kamu tahu tempat apa ini? Bisa-bisanya kamu masih berani kemari. Kenapa aku nggak berani kemari? Tokoh berkuasa sekota dan semua keluarga besar datang untukku. Sudahlah, kamu bekerja sama dengan Fandi untuk membohongi kami di perjamuan. Hari ini di depan semua keluarga besar, kamu masih berani menyombong. Jangan kira kamu berpakaian seperti ini kami akan takut padamu. Sudahlah, kalau kamu menyamar sebagai ketua, kali ini bukannya karena tahu ketua akan kembali. Kami juga kenal dengan murid ketua. Jadi memikirkan semua cara untuk menyelinap dan menghancurkan kami bertujuh. Memang benar wanita jahat. Setelah dibuang oleh kami bertujuh, kamu ingin menjatuhkan kami juga. Kalian terlalu memandang tinggi diri sendiri. Kamu! Aku malas bertengkar denganmu. Perjamuan hari ini diadakan oleh keluarga besar untuk merayakan kembalinya ketua. Juga ada tokoh besar seperti Tuan Wira yang datang. Kamu berbuat onar di sini kalau terjadi apa-apa. Fandi si bajingan itu juga nggak mampu melindungimu. Kalau sadar diri, cepatlah pergi. Wira? Benar.
Tuan Wira adalah satu-satunya murid ketua, juga penanggung jawab Wisma Gunung Galaksi selama 25 tahun. Bahkan 4 keluarga besar ibu kota juga harus lebih menghormatinya. Sudahlah, terhadap orang rendah sepertimu, dijelaskan pun kamu gak akan ngerti. Tuan Wira gak suka toleransi. Kamu berani menerobos masuk ke Wisma Gunung Galaksi. Kak Rudi menyuruhmu pergi untuk memberimu jalan hidup. Kamu jangan gak tahu diri. Aku nggak perlu kalian memberikan jalan hidup padaku. Mengenai menerobos masuk, kalian boleh bertanya pada Wira. Kalau aku nggak datang di perjamuan ini, apa dia berani memulainya? Masih berani menyombong di sini. Coba kalau kamu berani sentuh ibuku. Karama! Siapa lagi kamu? Kamu si sampah, hah? Berani cari ribut di hadapan kami bertujuh. Siapa yang beri kalian keberanian? Berani mengumbar kekuatan di depan ibuku? Ibu? Ternyata kamu adalah anak kandungnya yang mati dalam kebakaran 25 tahun lalu. Karena dia mengira kamu sudah mati. Jadi menculik kami bertujuh dan menghancurkan kehidupan kami. Di luar kelihatannya adalah anak kandung. Tapi di belakang, jangan-jangan kamu ditipu oleh wanita itu. Sudahlah. Meskipun dia adalah anaknya Vero, memangnya kenapa? Orang rendahan bisa melahirkan orang macam apa? Anak orang rendahan dalam jiwanya penuh dengan kotoran. Jaga ucapanmu. Vero, jangan kira kamu mengandalkan Fadise sampai itu sudah bisa memukul kami berulang kali. Kamu sedang berbuat onar di perjamuan. Apa kalian gak takut? Bermusuhan dengan ketua yang mulia itu. Kalian duluan yang gak menghormati ibuku. Aku bisa membunuh kalian dengan mudah. Apalagi hanya sekecil memukul kalian. Perjamuan hari ini diadakan oleh semua keluarga untuk menyambut ketua. Karena kalian dua nyamuk ini gak mau pergi, aku pun gak akan sungkan lagi. Pengawal! Patahkan kaki dua orang ini lalu seret keluar. Anakku memang hebat. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa bisa teknik perbatasan utara? Kamu masih nggak layak mengetahui identitasku. Jangan-jangan dia serius punya identitas yang hebat. Beraninya belajar teknik perbatasan utara, itu akan dihukum mati. Vero, anakmu berani-beraninya curi belajar teknik perbatasan utara bahkan membuat onar di perjamuan. Kamu pasti nggak tahu, ini kebetulan yang kami inginkan. Benarkah? Coba katakan. Kalau enggak, kamu kira kenapa kami bisa tetap berada di puncak? Kami bukan hanya punya dukungan ketua, juga punya sandaran Dewa Perang James dari perbatasan utara. Kuberitahu kalian, Dewa Perang James sedang dalam perjalanan ke perjamuan. Setelah dia tiba, pasti akan membuat kalian lebih menderita dari mati. James? Dewa Perang James adalah dewa perang yang berjasa besar di bawah Jenderal Morgan. Sedangkan Jenderal Morgan adalah orang luar biasa yang mengalahkan 18 negara sendirian. Kalau begitu, apa kalian tahu? James yang terhormat dan sangat hebat. Di mata kalian, di hadapanku, juga hanya bisa tunduk dan menghormati. Bermulut besar. Tokoh kecil yang gak tahu datang dari mana masih berani membual dan menghina Dewa Perang James. Sekarang, kuperintahkan orang memotong kepala kalian sebagai permohonan maaf pada Jenderal Morgan. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Selamat datang, Dewa Perang James. Selamat datang, Dewa Perang James. Vero, awalnya kami ingin kalian berdua mati lebih cepat, tapi kalian gak menghargainya. Selanjutnya, akhir kalian.
hanya akan lebih menderita dari mati. Kalau begitu aku mau lihat. Malam ini bagaimana kau membuat aku dan ibuku lebih menderita dari mati. Kak, Anda akhirnya datang juga. Ada apa ini? Kak, dialah bajingan yang menculik kami 7 bersaudara 25 tahun yang lalu itu. Hari ini, dia membawa anaknya membuat masalah di sini. Awalnya kami mau mengusirnya keluar, tapi malah dipukul babak belur olehnya. Kak, Anda harus tegakkan keadilan untuk kami. Kalian sampai turun tangan. Benar. 2 orang ini berkarakter buruk, berulang kali gak sopan terhadap ketua. Bocah ini juga bermulut besar. Dia bilang apa Anda di hadapannya? Juga harus berlutut dan tunduk padanya. Dia sangat sombong. Jadi kami berencana memberi pelajaran padanya. Sudah dengar kan? Kalian gak menghormati Dewa Perang, sudah bisa mati 1000 kali. Cepat, berlutut dan bersujud 3 kali pada semua orang. James, cepat kemari. Lancang! Beraninya memanggil nama Dewa Perang. Wanita bodoh, lihat anakmu itu. Diam! Kak, apa yang kamu lakukan? Iya, Kak. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana. Dewa Perang James kelihatannya serius marah. Dia memukul Karama dan Kayudi. Ya sudah kalau pukul. Kebetulan membuat ibu dan anak itu melihat kemarahan Dewa Perang. Aku, James, memberi hormat pada Jenderal Morgan. Hormat pada Jenderal Morgan. Mana mungkin? Jenderal Morgan, mana mungkin? Apa? Dialah Jenderal Morgan legenda zaman ini, dewa tertinggi yang mengalahkan 18 negara dengan sendirian itu. Nggak disangka, anakku adalah Jenderal Dastia. Kak, apa kamu salah orang? Dia adalah anaknya Vero. Gak mungkin adalah Jenderal Morgan. Pergi sana! Ayo, ikut ibu duduk. Sekarang kalian bertujuh masih mau mengatakan apa? Vero, apa yang ingin kamu lakukan? Itu tempat duduk ketua, nggak bisa dikotori oleh kalian. Cepat turun! Untuk apa melihat kami? Orang rendahan yang duduk di sana sudah putus hubungan dengan kami sejak lama. Orang ini lancang. Sebelumnya dia berkomplot dengan Fandi, merusak urusan kami. Sekarang juga menantang wibawa ketua di hadapan semua keluarga. Apakah kami harus mati bersamanya? Benar. Otak wanita kampung ini bermasalah. Untung saja kami sudah memutuskan hubungan dengannya sejak awal. Nanti, jangan sampai menyalahkan kami bertujuh. Jalang, kamu demi menghindari hukuman kami bertujuh terhadapmu, bisa-bisanya duduk di kursi ketua. Aku lihat kamu hidup terlalu baik. Memutuskan jalan hidup sendiri. Wanita kampung bodoh, apa kamu tahu tempat duduk ini melambangkan tingkatan paling tinggi di seluruh Dastia? Yang bukan ketua istana Dewi Alam, berkuasa dan kaya, berkedudukan di atas semua orang, nggak boleh duduk di sana. Bagaimana kamu tahu aku nggak berkuasa dan kaya? Bagaimana kamu yakin aku bukan orang berkedudukan di atas semua orang yang bisa membuat semua orang tunduk padaku itu? Bermulut besar, lancang sekali. Dewa Perang James, Anda nggak tahu. Wanita jalang ini karena sudah menggait Jenderal Fandi berbuat sembarangan di kota Jarrah. Membuat kami bertujuh kehilangan segalanya. Sekarang masih berani menantang istana Dewi Alam. Ada hal seperti ini juga. Kamu bisa menggait Fandi, tapi nggak dengan Tuan Wira. Tuan Wira adalah tangan kanan ketua. Kamu melakukan ini. Apa mau kami semua mati bersamamu? James, apa maksudmu ini? Jenderal Morgan, aku tunduk karena kamu adalah atasanku. Aku menghormatimu. Cepat suruh ibumu yang bodoh turun. Kalau enggak, jangan salahkan aku nggak sopan. Dia adalah ibuku. Nggak ada yang lebih penting darinya. Kamu seorang prajurit kecil. Apa mau melawanku? Perjamuan sudah akan dimulai. Susah-susah ada kesempatan bertemu ketua. Kalau dia menggila terus seperti ini, akan melibatkan kami. Jangan karena seorang wanita kampung mencelakai kami semua. Aku tentu saja tahu akibat nggak dengar perintahmu. Tapi aku bertindak selalu. Hanya mengikuti kata hati sendiri.
Apa maksudnya? Ku beritahu saja padamu. Aku sudah bergabung dengan Istana Dewi Alam sejak lama dan bekerja untuk Istana Dewi Alam. Kamu nggak berhak memerintahku. 3 hari lalu, mungkin aku akan takut padamu. Tapi hari ini sudah berbeda. Aku awalnya mau mengampuni. Tapi kamu malah membela wanita kampung ini. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Vero, memang kenapa kalau anakmu adalah jenderal? Sehebat apapun dia, mana bisa mengalahkan wibawa Istana Dewi Alam? Hari ini, kalian ibu dan anak akan mati di sini. Kamu hanya seorang prajurit kecil Istana Dewi Alam. Beraninya menyombong di hadapanku dan berbuat sewenang-wenang. Kelihatannya kartu tarafmu yang sesungguhnya pasti bukan hanya ini. Tebakanmu benar. Pendukungku yang sesungguhnya adalah satu-satunya murid ketua Istana Dewi Alam, Wira. Sudah lihat pedang di tanganku ini kan? Ini juga diberikan oleh Tuan Wira. Pedangmu ini hanya pedang paling rendah di Istana Dewi Alam. Kamu masih menjadikannya harta. Dasar wanita kampung yang bodoh. Sudah saat seperti ini masih berdebat. Istana Dewi Alam adalah keberadaan paling tinggi di berbagai bidang. Meski paling rendah di Istana Dewi Alam, tapi membunuh kalian sudah lebih dari cukup. Kamu mengkhianati perbatasan utara demi sebuah pedang bobrok. Kali ini ketua kembali. Kalau bisa disukai ketua, aku bisa langsung meningkat. Kalau nggak mengikuti Istana Dewi Alam, memangnya mengikutimu sampah yang hanya bisa bertarung. Vero, trik kecilmu dan Fandi itu bisa dihancurkan Tuan Wira dengan 1 jurus. Sedangkan kami akan bertemu ketua. Nanti, Fandi bukanlah apa-apa. Benar. Nanti, kami akan mengangkat kepala kalian berdua untuk menemui ketua. Lalu memberitahunya soal kamu memasukkan kado dan berkomplot dengan Fandi. Dia pasti akan mendukung kami bertujuh kembali ke puncak. Jangan bermimpi lagi. Tanpa izin dariku, kalian bertujuh gak akan bisa mendapatkan apapun. Sombong. Sombong saja terus. Aku lihat setelah kamu mati, apa mulutmu masih sekeras sekarang? Vero, ku beri 1 kesempatan pada kalian. Cepat turun dari sana. Bersujud 3 kali pada semua orang di sini. Aku bisa mempertimbangkan, membiarkan kalian mati lebih cepat. Seluruh kemampuanmu diajari olehku. Kamu yakin mau menunjukkan kemampuanmu di hadapanku? Kamu hanya bisa menekan pihak tertentu. Sedangkan sekarang aku sudah mempelajari ilmu sakti Istana Dewi Alam. Membunuhmu mudah saja. Kalau begitu, kamu boleh coba. Hati-hati. Hati-hati. Apakah merasa kemampuan tubuhmu hilang semua? Kamu menipuku. Jenderal Morgan, kamu yang mengajariku ini. Asalkan bisa menang, terserah menggunakan trik apa. Kamu cari mati. Ibu, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Morgan, ada ibu. Aku nggak akan membiarkanmu terluka. Jenderal apanya? Aku kira sangat hebat. Dewa Perang James berbelas kasihan. Dia baik hati. Hari ini membuat kalian berdua mati di sini. Kamu seharusnya berterima kasih padanya. Ingat, setelah turun ke akhirat, jangan culik anak orang lain lagi. Sekali culik, bahkan culik 7 anak. Kamu menghancurkan perjamuan kami. Hanya bisa mati saja. Tuan Wira membawa 4 keluarga besar memberikan hadiah pada ketua. Aku harus selesaikan kalian sebelum dia datang. Jangan sampai ketua kesal. Vero, Morgan, matilah! Berhenti! Berhenti! Tuan Wira. James, besar sekali wibawamu. Di perjamuan kembali ketua, kamu mau membunuh orang. Kak, Tuan Wira sudah kemari. Kita sambut dia dulu, lalu beritahu semua hal tentang wanita ini.
Hormat pada Tuan Wira. Hormat pada Tuan Wira. Vero, tadi Dewa Perang James mau membunuhmu dengan cepat. Tapi sekarang Tuan Wira sudah datang. Yang menunggumu hanya keputusasaan tanpa ujung. Kusarankan kamu dan anakmu segera bunuh diri. Setidaknya matinya lebih nggak sakit. Takutnya yang akan mati bukan aku. Kamu dasar wanita bodoh. Tuan Wira, aku pikir Anda akhir-akhir ini seharusnya juga sudah dengar kabar. Vero ini adalah pedagang manusia yang menculik kami 20 tahun lalu. Sejak kami memutuskan hubungan dengannya, bisa-bisanya dia masih menggait bawahan ketua Jenderal Fandi. Lalu juga mengacaukan pesta menaiki puncak kami. Benar, dia tahu ketua akan kembali. Jadi kembali menyelinap masuk aula. Juga bersama anaknya berbuat sembarangan di sini. Gak tahu hormat. Tujuannya berbuat begini demi membuat marah ketua. Menghancurkan masa depan kami bertujuh. Kami pernah membujuknya. Dia bukan hanya nggak dengar, bahkan makin menjadi-jadi. Dia bukan hanya bilang adalah guru Anda. Selain itu juga bilang, dia adalah ketua di atas semua orang itu. Iya. Waktu itu di pesta ulang tahunnya, nggak berhasil membuatnya mati. Kali ini, harus bereskan dia. Juga harus buat dia mati total. Bagus. Kalian 7 bersaudara. Benar-benar sangat bagus. Tuan Wira, ini sudah sepatutnya kami lakukan. Tuan Wira, Anda datang tepat pada waktunya. Anda istirahat sebentar di samping. Setelah aku bereskan 2 orang ini, agar nggak mengotori mata Anda. Bereskan? Aku lihat hari ini yang harus dibereskan di perjamuan adalah kalian ber7 orang bodoh yang nggak punya mata. Tuan Wira, apa maksud Anda? Yang berbuat onar di perjamuan adalah Vero. Seharusnya bunuh dia. Tuan, kenapa kamu memukul adikku? Tuan Wira, apa maksud Anda? James, awalnya aku lihat kamu adalah bawahan Jenderal Morgan. Merasa masa depanmu akan bagus. Baru berteman denganmu. Nggak disangka, kamu juga sangat bodoh. Mulai hari ini, aku nggak ada hubungan lagi denganmu. Cepat, pergi sana. Tuan Wira. Aku Wira, hormat pada ketua. Ketua? Aku Wira, hormat pada ketua. Ketua. 4 kepala keluarga tiba dengan hadiah. Empat keluarga besar Dastia ucapkan selamat kembali ke Istana Dewi Alam. Keluarga Sarah Dastia memberikan sepotong patung giok. Keluarga Alfa Dastia memberikan batu langka 1000 tahun. Keluarga Eko Dastia memberikan patung sembahyang. Keluarga Tanggo Dastia memberikan harta nasional, 1 buah lukisan pegunungan dan sungai. Berdirilah. Ketua? Karama, sebenarnya apa identitas Vero? Kenapa bahkan Tuan Wira dan 4 kepala keluarga juga panggil dia ketua? Jangan-jangan Vero ini beneran ketua Istana Dewi Alam? Enggak, ini nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Jangan-jangan 7 kado menaiki puncak bukan palsu, melainkan serius. Dasar kalian bajingan yang gak punya mata. Identitas ketua sangat terhormat. Bisa-bisanya kalian menghinanya begitu. Ketua, hari ini orang yang lancang padamu. Mau diurus seperti apa? Awalnya kukira pelajaranku beberapa hari yang lalu pada kalian sudah cukup membuat kalian ber7 menjadi rendah hati. Gak disangka. Kalian gak menyadari kesalahan kalian bahkan bekerja sama dengan James untuk menindas anakku. Kalau begitu jangan salahkan aku kejam. Wira, sebarkan perintahku. Blokir James. Siapa yang berani menyelamatkannya, aku mau dia hilang gak bersisa di Dastia. Baik. Ketua! Ketua, ampuni aku. Ampunilah aku, Ketua. Aku bukan sengaja memprovokasi Anda dan menyulitkan anak Anda. Kamu tentu saja bukan sengaja, tapi kamu mengandalkan kekuasaan Istana Dewi Alam untuk menindas orang lemah. Lebih sialan lagi. Karena begitu, aku buat kamu merasakan rasanya kehilangan segalanya dan diinjak orang. Dasar palsu, gak tahu diri ya. Jangan kira kamu adalah ketua. Aku serius takut padamu. Hari ini, aku bunuh semua orang di sini. Aku juga bisa berdiri di puncak. Setelah membunuhmu, posisi ketua akan jadi milikku. Sudah mati. Seret keluar. Karama, nggak disangka Vero serius adalah ketua Istana Dewi Alam. Kita malah menjinggungnya habis-habisan. Kelak kita bukan serius akan tamat kan?
Nggak akan. Bagaimanapun juga, dia memelihara kita selama 25 tahun. Asalkan kita memohon belas kasihan, dia pasti akan memberi kita jalan hidup. Kak, kamu mohon padanya. Kamu adalah ketua Istana Dewi Alam yang berkuasa besar itu. Iya. Tapi malah menutupinya dari kami selama 25 tahun. Kenapa kamu nggak memberitahuku lebih awal? Kenapa mau menculik kami dan merusak keluarga kami yang bahagia? Lalu mau kami ikut hidup menderita denganmu. Di saat kami mau menaiki puncak, kamu malah menghancurkan semua milik kami. Kamu beneran pembunuh semua kebahagiaan kami. Aku sudah bilang pada kalian sejak awal, kalian bertujuh bisa sampai seperti hari ini, semua bergantung padaku. Aku sudah bilang aku menyelamatkan kalian dari kebakaran, membesarkan dengan sepenuh hati. Apa kalian pernah percaya padaku? Gak mungkin. Orang tua kandung kami begitu mencintai kami. Mana mungkin membuang kami? Jelas-jelas kamu yang anakmu mati dalam kebakaran. Kamu iri orang lain punya anak. Jadi kamu bakar rumah sakit dan menculik kami. Kamu yang merusak kehidupan kami. Gak ada gunanya aku bicara sebanyak apapun. Kalian bertujuh? Apa serius percaya orang tua kandung kalian serius mencintai kalian? Yang mereka cintai hanya uang dan kekuasaan. Apa maksudmu? Bawa kemari. Ayah, Ibu. Kalian bertujuh buka mata kalian dan lihat baik-baik. Sebenarnya siapa yang membuang kalian? Sebenarnya siapa yang mencintai kalian? Uang untuk mengobati lagi. Mati ya sudah, mati saja. Makin besar. Cepat pergi. Cepat pergi. Ternyata ayah kandung mereka bertujuh baru penjahat yang membuang mereka. Sedangkan mereka bertujuh bisa-bisanya membantu orang tua kandung yang membuang mereka untuk menyakiti, melecehkan, dan menganiaya ibu angkat yang menyelamatkan dan mendukung mereka sukses. Benar-benar bukan manusia. Mereka serius nggak tahu berterima kasih. Lebih hina dari binatang. Ayah, beritahu aku, ini bukan serius. Video ini palsu. Ya kan? Semua ini palsu. Ya kan? Itu benar. Malam itu, rumah sakit kebakaran. Kalian bertujuh di ICU. Kami juga gak mampu menyelamatkan kalian. Jadi kami tinggalkan kalian di sana. Sampai kemudian kami lihat di berita, kalian bertujuh sudah sukses. Kami pun bekerja sama dengan orang tua angkat yang lain untuk mengenali kalian kembali agar kami bisa sukses. Tapi meskipun begini kebenarannya, kamu juga nggak seharusnya menutupinya dari kami, juga mengabaikan semua usaha kami. Kalian bertujuh biasa-biasa saja. Beberapa tahun ini, semua karena ketua yang mendukung kalian di belakang. Baru semua tokoh besar di kota Jara membantu kalian. Tapi apa balasan kalian kepadanya? Bukan begitu, Ibu. Kami hanya nggak tahu kebenarannya. Kamu tahu, kami bertujuh sangat baik hati. Apa kamu bisa mengampuni kami? Ibu, kumohon kamu ampuni kami. Kami sudah tahu salah. Ibu. Anak-anak, dulu waktu aku memungut kalian, kebetulan adalah waktu aku pensiun. Tapi aku nggak menyangka, hanya dengan perkataan orang tua kalian, kalian malah nggak percaya dan benci, mau membunuhku. Memikirkan semua cara untuk membuatku mati. Pada akhirnya, aku yang jadi ibu juga punya tanggung jawab. Aku yang bersalah pada kalian. Sudahlah, hubungan di antara kita sampai di sini saja. Sejak saat ini, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi. Ibu. Aku minta maaf, Ibu. Aku yang salah sebagai anak pertama. Ibu, aku pantas mati. Ibu, kamu pukul aku, Ibu. Kamu pukul aku. Ibu, pukul aku. Ibu, kamu pukul aku. Ibu, jangan tinggalkan kami, Ibu. Kami terperdaya olehnya, baru melakukan hal berdosa sebesar ini. Ibu, ampuni aku, Beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah aku hanya mengakuimu, Ibuku. Aku minta maaf. Ibu. Mulai hari ini, hidup dan mati kalian gak ada hubungannya lagi denganku. Hubunganku dengan kalian berakhir sampai di sini. Enggak. Ibu, kamu jangan pergi. Minta maaf.
Kita buang orang yang mencintai kita. Kita malah hargai orang yang nggak mencintai kita. Pada akhirnya kita yang nggak punya mata. Dan kena balasannya. Kita adalah lelucon terbesar di dunia ini.